Yo, Indonesia negara hukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali bersama Kang Apet di channel edukasi, sosialisasi, dan moduisasi. Nah, oke, pada kali ini saya akan memperkenalkan hewan yang sangat lucu, sangat unik, dan juga menggairahkan kawan-kawan nih. Dan bukan hanya itu, saya juga akan menyampaikan bagaimana cara merawat hewan tersebut dan juga bagaimana settingan kandang yang baik nih kawan-kawan. Jadi kalau kawan-kawan mau merawat hewan yang satu ini, mau memulai, kawan-kawan tetap di channel yang tepat. Oke. Pertama saya akan memperlihatkan hewan yang sangat menggemaskan ini. Coba kita lihat nih, bungkus daripada bungkus gorengan. Oke. Tara. Wih. Bajing kelapa kawan-kawan, hewan yang sangat digemari oleh semua kalangan, baik adek-adek, teteh-teteh, ataupun sampai ke nini-nini nih kawan-kawan ya. Oke. Ya, saya punya satu pasang nih. Oke, satu bentar dulu ya, lihat dulu saya. Oh, sorry, saya punya jantan nih dua-duanya ya, jantan dua-duanya. Nah, woi, kita taruh di sini dulu ya. Namanya Jono dan Joni kawan-kawan. Nah, ini bajing kelapa ini. Nama ilmiahnya ini adalah, aduh saya lupa lagi. Ya coba kawan-kawan bisa lihat, cek di Google ya. Iya. Nah, habitatnya biasanya seringkali ada di pohon-pohon kelapa ataupun di pohon-pohon di kebun. Itu suka ada banyak kawan-kawan seperti itu. Nah, usia daripada bajing kelapa ini kurang lebih mungkin 1,5 sampai 2 bulanan kawan-kawan. Mantap sekali ya, ini sangat lucu sekali. Nah, cara merawat hewan yang sangat menggemaskan ini, pertama, karena ini biasanya di usia segini itu masih belajar mandiri atau makannya tuh belum masih belajar. Dan juga biasanya ketika tupai atau bajing kelapa ini masih belajar mandi itu sering dibantu sepet kawan-kawan. Karena kalau nggak dibantu sepet sayang, takutnya makannya kurang gitu. Jadi pada akhirnya dia lemas dan juga mati. Sering terjadi hal seperti itu kawan-kawan. Nah, pertama kawan-kawan harus menyiapkan dulu alat perangkatnya. Nah, biasanya saya menyiapkan pertama tisu kering kawan-kawan, tisu basah, sepetan ataupun suntikan, dan tak lupa hal yang sangat penting itu adalah pakannya kawan-kawan. Nah, kalau kawan-kawan membuat pakan untuk bajing kelapa ini, saya biasa memakai bubur sun rasa pisang nih kawan-kawan. Dan juga biasa ditambah sedikit susu SGM 0 sampai 6 bulan. Seperti itu. Jadi susunya itu sedikit, cuman susunya lebih banyak. Dan juga tingkat kencarannya seperti ini ya. Jangan terlalu kental kawan-kawan karena kasihan, takutnya susah pup atau susah BAB ya. Seperti itu. Dan juga cara untuk memberi makan bajing kelapa yang masih belajar mau dibantu sepet ini, kalian bisa, kalau bajing kelapa yang sehat itu pasti dia respon. Nah kawan-kawan ketika membeli, misalkan kawan-kawan membeli bajing kelapa yang masih belajar mandiri bantu sepet, itu kawan-kawan bisa request kepada sellernya atau kepada penjualnya untuk membawa sepetannya agar bisa dites di tempat kawan-kawan. Seperti itu. Nah, kalau yang sehat itu pasti responnya sangat bagus sekali. Nah,
seperti yang saya punya ini, si Jono dan si Joni. Nah, kita lihat. Nah, untuk cara memberi makannya, ini tinggal kita masukkan suntikan ini terhadap mulut si bajing kelapa. Alah, getek-getek. Nah, seperti ini ya. Nah, dia respon nih kawan-kawan. Ini bajing kelapa sehat kalau seperti ini ya. Ini gunanya tisu, biar nggak belepotan. Kita coba si Joninya. Nah, nih. Wah, Joni lebih lahap nih kawan-kawan. Cukup kawan-kawan seperti ini, kawan-kawan pegang bajing kelapa ini dengan tangan kiri. Lalu tangan kanan kawan-kawan memegang suntikan. Dorong perlahan-lahan. Karena kalau dia respon itu biasanya didorong sedikit pun ini maju ya si suntikannya ini. Nah, seperti itu kawan-kawan. Dan hal yang harus diperhatikan ketika kawan-kawan memberi makan lewat sepetan, itu jangan terlalu kencang karena itu bisa mengakibatkan bajing kelapa itu terdesak kawan-kawan, tersedak, bukan terdesak, tersedak. Nah, sehingga dia bakal tidak maksudnya ketika tersedak itu susah mengeluarkan dan akhirnya biasanya dia pengap-pengapan. Nah, jadi mulutnya itu pengap-pengap dan sehingga angin itu masuk ke dalam dan pada akhirnya perut daripada bajing kelapa ini itu melendung kawan-kawan atau membesar karena angin yang masuk diakibatkan bajing kelapa ini terus mengap-mengap seperti itu. Awal mulanya itu karena terdesak kawan-kawan, tersedak seperti itu. Nah, jadi kalau merawat bajing kelapa itu gampang-gampang susah seperti itu. Hal yang harus diperhatikan ketika memberi makan itu jangan terlalu kencang ya. Nah, kalau saran saya ini hanya berbagi ilmu dan pengetahuan sesuai pengalaman saya pribadi kawan-kawan. Jadi kalau kawan-kawan semisalkan ada hal yang lebih baik untuk cara merawatnya, kalian pakai saja cara kalian gitu kan. Tapi kalau kalian mau mempraktekkan, silahkan dicoba. Insya Allah dijamin sampai gede. Bajing kelapa kawan-kawan yang rawat, bajing kelapa yang kawan-kawan dirawat itu bisa sehat ya. Nah, dan juga bajing kelapa ini termasuk hewan pengerat kecil, sehingga ketika bajing kelapa ini sudah gede, makanan seperti buah-buahan, kadang roti-roti itu sering dimakan kawan-kawan kalau udah gede. Biasanya di usia 6 bulan sampai 6 bulan ke atas lah ya. Nah, seperti itu. Lalu hal apa saja yang harus diperhatikan untuk merawat bajing kelapa ini? Hal yang harus diperhatikan itu settingan kandang kawan-kawan. Seperti itu. Settingan kandang itu untuk usia 1,5 bulan sampai 2 bulan itu wajib benar-benar hangat kawan-kawan. Karena bajing kelapa ini rentan terhadap suhu yang dingin. Ketika suhu dingin itu akan mengakibatkan bajing kelapa ini lemas dan tidak aktif. Seperti itu. Dan akhirnya mati. Aduh, jangan sampai itu terjadi ya. Nah, nanti di akhir kawan-kawan bisa melihat settingan bajing kelapa, settingan kandang untuk bajing kelapa yang punya saya. Kalau kawan-kawan mau coba untuk settingan tersebut silahkan. Cuma yang saya alami itu baik kawan-kawan dan bajing kelapa yang saya miliki itu sehat-sehat. Nah, oh iya, lalu ini bagaimana ketika bajing kelapa pas diberi makan oleh sepetan itu tersedak? Caranya seperti apa? Biasanya itu cara urgentnya itu saya menghisap hidung bajing kelapa ini sampai benar-benar bajing kelapa tersebut bisa mengeluarkan makanan yang terdesak tersedak tersebut kawan-kawan.
ketika sudah mengeluarkan biasanya akan normal kembali, atau kawan-kawan bisa hidung bajing kelapa ini diusap-usap dan dia biasanya geli dan juga bersin. Nah, biasanya itu cukup membantu kawan-kawan seperti itu. Aduh Jono, ini pipis lagi kamu. Kalau kawan-kawan berkenan untuk melakukan apa yang saya sampaikan, silahkan dicoba. Dan kembali lagi, itu bajing kelapa yang kawan-kawan akan rawat sehat atau tidak itu tergantung kawan-kawan bagaimana menyiapkan. Jadi saran saya, ketika kawan-kawan itu mau merawat bajing kelapa, itu harus benar-benar menyiapkan terlebih dahulu settingan kandangnya. Itu nomor 1 kawan-kawan. Seperti itu. Oke, mungkin cukup saya untuk memberikan pengalaman ataupun ilmu dan pengetahuan yang saya miliki. Silakan jika kawan-kawan berkenan ataupun channel ini membantu, jangan lupa like, comment, and subscribe kawan-kawan, biar saya bisa lebih semangat dalam menyampaikan ataupun mengenalkan hewan-hewan yang saya miliki seperti itu. Oke, terima kasih. Salam sasat.